Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Zulfalia Rahmah dengan NIM 2314300039. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan beberapa rumus Excel yang telah saya siapkan. Nah, selanjutnya itu adalah 5 rumus, yaitu ada concatenate, length, left, mid, dan juga right. Itu fungsinya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah concatenate, itu untuk menggabungkan nama atau kata seperti di sini. Contohnya adalah untuk ID karyawan. Nah, ini bisa menggunakan rumus concatenate. Jadi kita nggak perlu lagi satu-satu. Kita tinggal masukin aja si rumus concatenate-nya itu. Spasi concatenate, kita pilih rumusnya. Kalau udah, kita bisa pilih satu-satu. Jadi data yang pertama, kita klik tabelnya, koma, pilih lagi data kedua. Kalau dengan cara itu, hasilnya tuh bakal jadi kegabung semua. Kita sebenarnya bisa juga pakai itu. Kita klik lagi data selanjutnya, koma lagi, data selanjutnya, enter. Nah, namun hasilnya tuh bakal kegabung semua, jadi nggak ada spasi ataupun nggak ada strip. Kalau kalian pengen pakai strip, tinggal di rumusnya itu nanti diedit. Nah, setelah koma kalian tambahin tanda kutip. Kalian tambahin tanda kutip, lalu strip, tanda kutip lagi, koma lagi. Selanjutnya juga setelah rumus B2, koma, tanda petik, strip, tanda petik lagi, koma lagi. Nah, ini udah jadinya hasilnya tuh rapi gitu, ada stripnya. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau sudah, tinggal di drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya itu adalah panjang nama. Ini tuh untuk menentukan seberapa banyak sih kata pada nama kita atau nama yang mau kita cari. Nah, di sini ada nama karyawan, tinggal kita masukin aja rumusnya, yaitu length, klik nama atau teksnya yang mau dicari, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada 5, jadi arahan itu punya 5 kata. Kalau sudah, tinggal di drag aja lagi ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari yaitu left atau 3 karakter pertama dari bisa kata, bisa angka. Di sini kebetulan contohnya itu adalah nomor nick. Jadi di sini kita akan mencari 3 karakter pertama dari nick tersebut pakai rumus left. Jadi 3 pertama karena dari kiri kan. Kita klik left. Jadi kita masukin rumusnya left dulu. Terus kita pilih si teksnya. Terus koma, pilih mau berapa angka pertama karena di sini perintahnya itu 3 karakter pertama. Jadi kita pilih 3 angka. Enter. Nah, jadi di sini 3 angka yang keluar dari si nick itu. Habis itu kita ke drag lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari 4 sampai 7 karakter. Itu pakai rumus mid, artinya kita akan mencari angka atau kata di tengahnya gitu loh. Jadi mid itu untuk mencari tengah-tengahnya. Kalau yang tadi kan left itu untuk kiri pertama, yang sekarang adalah untuk tengahnya. Tinggal masukin rumusnya sama dengan mid. Pilih lagi teksnya yang mau dicari. Kalau udah koma, cari, kita kan mau di sini kan karakter 4 sampai 7 kan. Jadi kita awalnya itu adalah 4, angka keempat. Terus koma lagi. Karena 4 sampai 7 berarti kita ada 4, 5, 6, 7. Jadi kita butuh 4 juga. Kita berarti 4. Untuk kurung, enter. Nah, ini adalah karakter 4 sampai 7 yang tadi kita cari. Kita drag lagi ke bawah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah 2 karakter terakhir.
Di sini pakai rumus right, jadi dua karakter terakhir otomatis dari kanan. Nah, rumusnya itu adalah right. Tinggal kita masukin rumusnya. Sama dengan right, kita pilih right. Nah, kalau sudah, pilih teksnya lagi yang mau dibenerin. Koma, berapa angka yang mau kita ambil. Karena di sini perintahnya 2, jadi kita pilih 2 ya. Jadi dua karakter terakhirnya itu adalah 01. Kalau sudah, kita drag lagi ke bawah. Nah, udah deh, selesai. Jadi rumus itu untuk mengetahui dua angka terakhir dari data yang mau kita ketahuin gitu. Selanjutnya, untuk rumus lainnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya persilahkan. Baiklah, di sini akan menjelaskan rumus Excel, yaitu saya sendiri, Nabila Aladiba dengan NIM 2341347 dengan rekan saya Zulfa Alia Rahman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembulatan. Di sini saya akan menjelaskan 6 tipe pembulatan. Di sini ada rundown, run up, round, floor, ceiling, dan emerald. Nah, di sini ada dua pembulatan, yaitu pembulatan desimal dan pembulatan kelipatan. Untuk pembulatan desimal, kita menggunakan rundown, run up, dan round. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembulatan ke bawah atau rundown. Baiklah, langsung ke rumus saja, yaitu pembulatan ke bawah menggunakan rumus rundown. Rundown. Number, pilih data mana yang mau kalian bulatkan. Ini. Titik 2, 6 digit ini nomor berapa nomor belakang setelah koma yang ingin kalian bulatkan. Karena kita mau membulatkan, jadi kita menggunakan angka 0 saja dan enter. Seterusnya kita ke bawahkan saja dan jadi. Untuk pembulatan ke atas kita menggunakan round up. Sama seperti rundown, klik data yang mau dipilih, kemudian titik 2 dan nomor digit terakhir yaitu 0 dan teruskan ke bawah. Selesai. Dan yang terakhir untuk pembulatan desimal, kita membulatkan yang terdekat, jadi kita menggunakan rumus round. Data yang mau kita pilih dan nomor digit, enter. Dan selesai. Selanjutnya kita akan membahas pembulatan kelipatan. Yang pertama kita membuat pembulatan ke bawah, yaitu menggunakan rumus floor, pilih data yang mau digunakan, yaitu ini, titik koma. Signifikan itu untuk kelipatan, kita memilih kelipatan berapa. Kita di sini untuk memilih kelipatan 100. Nah, karena di sini 86 itu ada di bawah 100, jadi di sini minus. Selanjutnya kita akan membuat pembulatan ke atas. Kita menggunakan rumus ceiling. Sama seperti yang tadi, pilih data dan mau mengambil kelipatan berapa. Kita mengambil kelipatan 100, enter. Sudah, dan tarik ke bawah. Selesai. Dan yang terakhir kita membulatkan yang terdekat. Kita menggunakan rumus emerald dan pilih data. Ini karena 100. Tarik ke bawah dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifa dengan NIM 2341351. Di sini saya akan membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita akan tuliskan di halaman judulnya terlebih dahulu.
judul. Nah, saya akan membuat judul makalah ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Setelah itu saya juga akan membuat tujuan disusunnya makalah ini. Disusun untuk memenuhi tugas UAS PIK. Setelah itu saya juga akan menuliskan penyusun dari makalah ini itu oleh Siti Hovifah. Nah, setelah ini saya akan meletakkan di tengah untuk halaman judul ini. Kemudian saya juga akan memperbesar teks dari judulnya. Nah, setelah itu kita pergi ke halaman berikutnya dengan klik insert, lalu klik break. Berikutnya yaitu kata pengantar. Nah, di sini saya akan membuat isinya. Anggap saja di sini sudah ada isinya dari kata pengantar. Saya mau memberikan contoh seperti ini. Setelah itu kita pergi ke halaman berikutnya dengan klik break, yaitu yang ketiga yaitu daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini jangan diisi apapun karena nantinya daftar pustaka ini ini daftar isi. Nah, di daftar isi ini nantinya jangan kita isi apapun karena di daftar isi ini akan ada daftar isi otomatis yang kita akan buat. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya dengan halaman berbeda karena nanti penomorannya juga akan berbeda. Maka dari itu kita pergi ke layout, setelah itu break, setelah break kita next page. Nah, di sini sudah ke halaman berikutnya, yaitu halaman yang pertama bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini saya akan membuat subbabnya, yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakang saya juga akan memberikan isinya seperti ini contohnya, kemudian tujuan sama saja saya juga akan memberikan isinya seperti ini. Kemudian kita ke halaman berikutnya dengan klik insert, klik break saja karena masih halaman yang sama. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Subbabnya yaitu saya akan menuliskan sejarah teknologi. Anggap saja di sini sudah ada isinya. Kemudian pengertian TIK dan PIK. Kemudian peran TIK. Nah, setelah itu kita pergi ke halaman berikutnya dengan klik break lagi. Bab 3 yaitu penutup. Oke, kita pergi ke halaman berikutnya dengan klik break lagi, yaitu daftar pustaka. Nah, setelah ini kita akan membuat penomoran pada halaman makalah ini. Oke, setelah itu kita pergi ke halaman yang pertama. Di bawah ini kita akan double klik. Setelah double klik, pergi ke page number, kita bottom of page. Nah, di sini ada plan nomor 1, plan nomor 2, plan nomor 3. Saya akan mengambil plan nomor 2 karena di tengah ini. Nah, di sini sudah ada penomorannya. Harusnya di sini itu pakai Romawi. Mari kita ganti pakai Romawi dengan klik page number, lalu format page number. Setelah itu nomor formatnya kita pilih Romawi, Romawi. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, maka di sini sudah langsung terisi Romawi 1, 2, dan 3. Di halaman keempat ini harusnya kita mulai dari 1 karena ini adalah halaman isi. Oke, langsung ganti saja ke page number, lalu format page number. Setelah itu start at-nya kita mulai dari pertama ke ini, panah ke atas. Setelah itu kita klik oke. Maka di halaman keempat ini kita mulai dari nomor yang pertama. Setelah kita membuat penomoran, mari kita membuat daftar isi ini menggunakan heading. Langsung saja halaman judul ini saya akan membuat ke heading 1. Heading 1 karena ini setaranya sama dengan daftar isi seperti itu. Nah, jika kalian tidak suka atau tidak cocok dengan warna teksnya atau ukuran, atau kalian ingin menebalkan, cukup di heading 1 ini kalian klik kanan. Setelah itu modify. Setelah itu di sini ada bisa memilih untuk merubah ketebalannya atau font yang bisa dirubah atau warna fontnya. Saya di sini akan merubah nama fontnya yaitu dengan hitam. Terus juga saya akan menebalkan. Terus saya akan menyimpannya di tengah ini. Klik oke. Nah, sudah. Baik, kita ke halaman berikutnya yaitu kata pengantar. Nah, kata pengantar ini saya akan masukkan ke heading 1. Setelah itu daftar isi heading 1. Isi heading 1. Setelah itu kita ke halaman berikutnya. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Kita heading 1. Nah, untuk latar belakangnya ini dengan tujuan kita karena ini subbab, yaitu saya menyimpannya ke heading 2. Heading 2. Nah, lagi-lagi jika kalian tidak cocok, kalian bisa klik kanan saja. Di heading ini klik kanan, setelah itu modifikasi.
Setelah itu saya menggunakan automatic atau warna hitam, terus akan menebalkan. Oke. Nah, di sini sudah menjadi heading 2. Berikutnya sama tujuan juga, saya akan menyimpannya ke heading 2. Jika kalian ingin menambahkan nomor ataupun di subbab ini, kalian bisa klik ini saja, lalu klik di sini. Nah, saya akan pakai ini. Nah, jika kalian ingin menyalin dari subbab yang pertama ke subbab berikutnya, cukup kalian format painter. Setelah format painter, kita ke subbab yang kedua, klik saja. Di sini sudah otomatis langsung terisi. Sebentar. Nah, kita tinggal merapikan ini saja ke panah kanan ini. Oke, ini sudah kita atur menjadi heading 1 dan heading 2. Lanjutnya kita halaman berikutnya, bab 2 kita simpan ke heading 1. Ini sejarah teknologi kita simpan di heading 2. Pengertian TIK kita simpan ke heading 2. Selanjutnya peran TIK kita simpan ke heading 2. Nah, tinggal kita beri penomoran saja pada pada subbabnya, sama seperti tadi. Nah, ini format painter saja jika kalian ingin menyalinnya, lalu letakkan di ini. Setelah itu sama saja. Yang ketiga juga format painter, letakkan di sini. Nah, di sini udah otomatis. Kita tinggal rapikan saja isi-isinya ini. Nah. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Bab 3 penutup. Kita ke heading 1 untuk penutup. Selanjutnya yaitu daftar pustaka, juga sama heading 1. Nah, setelah kita membuat heading, jika kalian ingin melihat tadi yang telah kita buat heading itu, kalian bisa klik fitur view lalu navigation pane. Di sini sudah ada apa sih namanya, untuk yang tadi kita buat ini sudah ada di sini. Kalian bisa lihat saja ada halaman judul, kata pengantar. Nah, jika kalian ingin ke halaman judul, kalian bisa klik ini saja, langsung otomatis ke halaman judul. Oke, langsung saja kita akan membuat daftar isi otomatis. Kita ke halaman daftar isi. Nah, ini. Bentar. Setelah itu kita ingin membuat daftar isi otomatis, kita pergi ke fitur reference, setelah itu table of content, setelah itu custom table of content. Nah, kita fokus ke option saja. Nah, tadi kan kita menggunakan heading 1 dan heading 2 saja. Nah, di sini ada 3 heading, jadi kita hapus saja heading 3-nya. Kita klik OK, klik OK lagi. Nah, di sini akan otomatis terisi. Oke, mungkin itu saja tutorial dari membuat daftar isi otomatis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurlela dengan NIM 2314333 akan menjelaskan tentang numbering level dan bulat. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan membuat numbering level dan bulat. Gunanya numbering level dan bulat ini sangat membantu ketika kita sedang membuat makalah atau sebuah penelitian, jurnal, dan lain-lain. Karena hal ini juga sangat membantu untuk kita merapikan tulisan kita agar tidak berantakan dan enak untuk dipandang. Oke, langsung saja. Enter. Penelitian siswa SD yang 2. Kamu ulang. Misal ya teman-teman, tentang membaca dan menulis. Biar lebih spesifik, kita definisiin siswa kelas 1 STM 2 Pamulang tentang membaca dan menulis. Ini kita buat ini ya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Biasanya di pendahuluan itu ada latar belakang. Oke, kita buat yang pertama latar belakang. Perlu diingat kita menggunakan huruf Romawi. Itu latar belakang. Nah, contoh teman-teman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kedua. Nah, numbering level agar lebih rapi kita menggunakan huruf Romawi seperti ini. Yang pertama, siswa belum bisa menulis. Siswa belum bisa membaca. Itu kita buat masalahnya. Masalah pada bagian ini saya akan menjelaskan
jelaskan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan masalahnya. Ini contoh ya teman-teman, perlu diingat. Sama halnya seperti 2 ke 3. Karena di sini saya akan membuatnya, jadi saya langsung saja menjelaskan hasil penelitiannya. Bentar. Setelah bisa membaca, siswa telah bisa menulis. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan sebelum kita lanjut ke bulat, kita edit terlebih dahulu agar terlihat rapi. Nah, kita jangan bawa ujian teman-teman. Terus seperti ini saja, kita langsung ambil teman-teman. Terus harapan kita membantu beres rumah. Nah, beres rumah, kita sholat duhur dengan makan siang. Kita ganti menjadi seperti ini. Kita makan siang, kita cuci piring. Setelah cuci piring, kita menyapu rumah. Setelah menyapu rumah, kita mandi. Setelah mandi, kita sholat asar. Kita main HP. Setelah main HP, kita sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib, kita ngaji. Setelah ngaji, kita makan malam. Dan seterusnya, teman-teman bisa dicontoh ya. Setelah saya jelaskan, maaf jika ada kekurangannya. Sebelum saya tutup, kita rapikan terlebih dahulu. Ini kadang-kadang terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.